Oke, nah hari ini kita akan belajar mengenai masalah yang sering muncul ya malas pada materi rumus jumlah dan selisih sudut. Oke, beberapa masalah seperti ini. Tentu masih ada ya beberapa masalahnya yang lain yang belum bisa saya sampaikan di sini. Nah, ini merupakan salah satu yang sering keluar sih biasanya jenis-jenis seperti ini, tapi biasanya diimprove lagi caranya bisa berbagai macam jenisnya. Oke, saya jelaskan dulu yang ada di sini ya. Nah, misalkan kita lihat kasus yang pertama. Hitunglah nilai dari sin 15. Kita mau mencari nilai sin 15 derajat di dalam tabel istimewa itu kan tidak ada. Kita bisa mencari dengan menggunakan kalkulator. Bisa. Tapi gimana kalau misalkan saya tidak mengizinkan menggunakan kalkulator? Kita bisa mencari dengan menggunakan apa? Oh, ternyata kita bisa menggunakan dengan rumus selisih dari sinus. Bisa kita gunakan ini. Atau misalkan kalau misalkan nanti konteksnya lebih, bisa kita gunakan jumlah. Sekarang kalau 15, kasusnya kan bisa kita gunakan yang ini nih. 15 derajat itu bilangan apa dikurangi bilangan apa, yang mana apanya itu terdapat di tabel atau sudut istimewa. Bisa kita tulis dengan sin berapa? 45 derajat dikurangi 30 derajat. Iya. Jadi kita bisa gunakan ini. Ini kan nilainya sama dengan 15 derajat nggak sih? Iya dong. Nah, ini kita bisa gunakan ini. Maka kalau kita jabarkan nilai sin 45 derajat dikurangi 30 derajat ini kan bisa menjadi seperti ini nggak sih? Maka saya tulis di sini sin A-nya berapa? 45 derajat dikali cos B-nya 30 derajat. Kalau tangen negatif, sinus tetap negatif ya. Kok negatif sih? Pengurangan di sini juga pengurangan ya. Maka di sini kalau di sini 45, berarti sini kebalikannya atau gantian, maka 30 derajat ya dikali 45 cos 45 derajat. Oke, di sini tinggal kita cari ya sin 45 itu setengah akar 2 ya kan, dikali dengan cos 30 itu 1/2 akar 3 ya kan, dikurangi sin 30 itu setengah cos 45 itu 1/2 akar 2. Nah, ini tinggal kita jabarkan, nanti kita mendapatkan nilai berapa ini? 1/4 akar 5 dikurangi 1/4 akar 2. Oke, ini nilainya dari bentuk sin 15 derajat. Kalau kalian cek bisa menggunakan kalkulator, pasti nilainya sama dengan ini. Nah, itu salah satu cara menjawabnya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, bisa kita terapkan tuh ilmu untuk mencarinya dengan menggunakan selisih rumus trigonometri, yaitu untuk sinus. Oke, sekarang yang cos. Cos gimana? Sama ya, kita gunakan cos. Berarti 45 derajat dikurangi 30. Bisa kita gunakan itu juga di sini. Cos 45 derajat dikurangi 30 derajat. Itu sama dengan cos 45 derajat dikali dengan cos 30. Kalau cos dengan sin membedakan adalah kalau sin selang-seling, sin cos. Kalau cos adalah cos-cos. Ya kan? Kalau tandanya dikurang, maka di sini kebalikannya ditambah. Sin 45 derajat dikali dengan sin 30 derajat. Tinggal kita kalikan aja nih, kita ganti angkanya. 45 cos 45 kan setengah akar 2, ya kan, dikali dengan cos 30 setengah akar 3 ditambah sin 45 setengah akar 2, sin 30 itu 1/2. Nah, tinggal kita kalikan aja. Jadi 1/4 akar 6, ya kan? Ditambah 1/4 akar 2. Nah, inilah nilainya. Gitu. Nah, sekarang untuk tan gimana? Tan 15 derajat, kita bisa gunakan tan 45 dikurangi tan 30. Kita menggunakan rumus selisih si tan. Ya kan? Berarti tinggal kita tulis saja tan 45 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan, lihat rumusnya apa? Ini ya. Tan 45 derajat dikurangi tan 30 derajat per 1 plus tan 45 derajat dikali dengan tan 30 derajat. Sekarang kita cari deh. Tan 45 berapa? 1 ya. Tan 30 itu akar 3. Ya kan? Kemudian kita tinggal ngikutin aja sesuai dengan yang diberikan. Nah, gitu. Bisa dong. Sebenarnya gini-gini aja ya penulisannya. Oke, di sini saya agak salah, ini harusnya 1/3 akar 3 nggak sih? Saya hapus dulu deh.
Di sini sepertiga akar 3. Oke. Per 1 ditambah tannya tan 451 dikali 1/3 akar 3. Oke. Gini ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa melanjutkan ini. Menjadi apa ini? Ini kan 1 dikurangi 1/3 akar 3 jadi apa? 3 dikurangi akar 3/3 per sama ya, 3 ditambah akar 3/3. Sorry, ini per 3. Nah, atas dikali 3, bawah dikali 3. Berarti tinggal 3 min akar 3 per 3 plus akar 3. Oke, ini nilainya. Jadi caranya seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan sin 225 atau sin 105 misalkan, itu nggak ada Pak di tabel sudut istimewa Pak. Iya, kita memang nggak ada, tapi kita bisa menggunakan sudut-sudut istimewa itu kita jumlahkan atau kita kurangkan. Gitu. Bisa? Bisa ya. Oke, nah sekarang kalau nomor 2 gimana Pak? Nah, nomor yang kedua ini sebenarnya mudah ya, karena kita menggunakan rumus juga. Bukan menggunakan rumus, tapi bentuk lain dari rumus. Kalau di atas ini dari rumus penjabarannya apa, tapi kalau di sini dari penjabaran kita membuat rumusnya. Nah, gitu. Contoh yang pertama deh. Yang pertama kita lihat ya. Bentuknya adalah sin cos kosin, di mana di sini 42 derajat, di sini 42 derajat. Artinya dia ruas kiri dan sebelah kiri dan sebelah kanan tanda pengurangan itu sama sudutnya. Maka kita lihat sin cos kosin itu kan bentuk sinus kan. Tinggal kita lihat tandanya pengurangan. Berarti ini untuk sin selisih dua sudut. Ya enggak? Sin selisih dua sudut, di sini kita lihat sin A cos B dikurangi cos A sin B. Ya enggak? Nah, sama dengan ini. Maka kita bisa tulis dengan sin 40 A-nya apa? A-nya 42 ya. Dikurangi 12 derajat. 12 derajat. Nah, ini jadi berapa? Sin 30 derajat. Sin 30 berapa? Setengah Pak. Oke, jadi nilainya setengah. Teman-teman ngitung pakai kalkulator satu-satu boleh. Nah, ini cara lainnya menggunakan bentuk selisih sudut untuk sinus gitu. Nah, sekarang yang B sama, cos cos sin sin. Lihat, cos cos sin sin. Berarti itu untuk cos, ya kan? Tapi tandanya apa? Lihat, tandanya penjumlahan. Untuk cos, maka tandanya berkebalikan dengan penjabarannya. Berarti kalau di sini jumlah, maka di sini jadi apa? Pengurangan ya. Jadi 40 derajat dikurangi 12 derajat sama dengan cos 30 derajat. Cos 30 itu setengah akar 3. Nah, gini. Bisa ya. Nah, sekarang yang tan. Tan gimana ya? Tan, lihat. Kalau tannya itu jumlah, tandanya itu di sini mengikuti. Ya, kalau selisih berarti di sini pengurangan, kalau jumlah berarti di sini plus. Karena di sini kurang, maka ini untuk tan yang selisih. Nah, maka saya gunakan rumus yang tan 50 derajat dikurangi 20 derajat. Kalau kita lihat di sini, ya kan? Kalau di sini plus tandanya, maka di sini nggak plus. Kalau di sini min tandanya, di sini juga min, ya nggak sih? Ya kan? Nah, maka kalau di sini min, kita pakai min. Nah, maka jadi berapa nih? Tan 30 derajat. Tan 30 derajat itu berapa, Pak? Sepertiga akar 3. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau teman-teman nanti nemu masalah seperti ini, jabarkan dulu, kemudian lihat bentuk yang mana yang cocok ini. Oh, ini tandanya min, berarti pakai apa? Oh, ini plus, pakai apa? Perhatikan itu. Dan rumus ini wajib teman-teman pahami. Dan kalau bisa kan teman-teman ingat baik-baik supaya tidak terbalik-balik gitu loh. Bisa ya?